Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nova Nurwanto. Oke, teman-teman semua, saya sudah cukup lama tidak membahas tema-tema bisnis. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah tema yang sangat penting banget buat Anda para pebisnis jaringan. Jadi siapapun teman-teman yang membangun bisnis dan bisnis yang libatin banyak orang, melibatkan jaringan dengan metode apapun, maka tema ini wajib Anda tonton sampai tuntas. Karena apa? Karena yang bakal saya bongkar di video ini adalah hal-hal penting, ramuan penting, rahasia penting mereka orang-orang yang telah sukses membangun bisnis jaringan. So, tonton video ini sampai habis untuk Anda bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari video ini. Baik, ada 7 langkah yang sering kita sebut 7 langkah sukses atau 7 poin penting yang wajib Anda lakukan, yang wajib Anda praktekkan saat Anda memulai membangun bisnis berbasis jaringan. Oke, apa yang pertama? Yang pertama adalah dreams atau kita sering sebut impian. Kalau Anda membangun bisnis, apapun kendaraan bisnis Anda, ya, katakanlah Anda membangun bisnis jaringan, maka kendaraan bisnis adalah kendaraan yang bakal mengantar Anda pada satu titik. Seperti Anda layaknya Anda naik Grab atau Anda naik Gojek. Maka pertanyaan pertama saat Anda sudah di dalam kendaraan itu, pertanyaan pertama apa? Supir bakal tanya tujuannya kemana. Bahkan kalau sekarang di era modern, sebelum naik sudah ditentukan destinasinya. Begitulah bisnis. Kalau Anda dalam sebuah bisnis, Anda sudah masuk dan menentukan kendaraan bisnis Anda. Misal Anda bangun bisnis berbasis jaringan, misalkan network marketing. Maka hal terpenting saat Anda mau melakukan bisnis ini, Anda mau jalankan bisnis ini, maka yang terpenting adalah apa sebenarnya dreams Anda, impian Anda, sesuatu yang Anda ingin wujudkan di bisnis ini. Karena itu akan menentukan energi yang bakal Anda ciptakan. Ada banyak orang membangun bisnis jaringan gak punya dreams. Jadi apa yang dia lakukan? Ya sekedar coba-coba. Kalau orang membangun bisnis, niatnya cuma coba-coba. Ketika begitu dia menemui kesulitan, ketika dia menemukan masalah dan masalahnya cukup berat untuk dia lewati, pasti dia bakal berhenti. Kenapa? Karena dorongannya gak kuat. Jadi dream itu penting supaya orang tahu orientasi bisnisnya mengarah ke arah mana. Dreams itu penting supaya orang bisa memahami bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang ingin dia wujudkan. Kalau dreamsnya besar, dia akan menghasilkan energi yang besar. Kalau energinya besar dan dia menemukan masalah dan masalah itu bukan masalah yang besar, pasti bakal bisa dia lewati. Tapi kalau masalah yang dia temukan besar, tapi jika dreamnya besar, energinya besar, maka sebesar apapun masalah yang ditemukan, dia pasti bakal bisa lewati. Maka pentingnya tahap awal saat Anda memulai bisnis, Anda tentukan dulu dreamsnya apa sih sebenarnya. Jangan cuma sekedar untuk coba-coba, nggak cuma sekedar untuk ikut-ikutan teman. Motivasi Anda lemah, begitu Anda jalankan bisnis menemukan masalah, Anda nggak akan bertahan dan Anda cepat berhenti dalam sebuah bisnis. Maka dream akan menciptakan energi. So, detail tentang bagaimana teknis Anda membangun dreams, dream building, bagaimana membangunnya, bagaimana menyusun, dan bagaimana membuat dreams menjadi sumber energi saat Anda berjuang, tentu saya tidak akan bongkar di video ini. Mungkin di video berikutnya kita bakal kupas tuntas bagaimana caranya dreams Anda menjadi sumber energi Anda saat Anda berjuang. Jadi Anda nggak bakal mudah menyerah, Anda nggak mudah mengeluh, Anda nggak mudah berhenti. Karena kunci sukses dalam bisnis adalah orang yang bertahan, yang punya daya tahan, yang dia nggak berhenti saat dia gagal, yang dia terus berjuang meskipun terjatuh, dan membuat dia bisa bertahan sampai kemudian dia bisa mencapai keberhasilan adalah karena dia tahu di depan langkah perjuangannya dia ada impian-impian yang menunggu untuk dia bisa dapatkan, untuk dia bisa raih. Maka penting yang pertama Anda harus mengerti, tentukan dulu dreamsnya, ya. Dreamsnya apa? Dreams beda dengan keinginan. Dream itu sifatnya emosional, biasanya melibatkan orang-orang yang dicintai. Kalau keinginan itu sekedar saja ada di pikiran Anda, pengen sesuatu, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau dreams emosional, ada hubungannya dengan orang yang dicintai. Tapi saya nggak bahas detail dream itu sekarang. Oke, yang pertama Anda punya dreams. Tahap yang kedua, kalau Anda sudah punya impian, tahap penting yang kedua yang harus Anda lakukan saat membangun bisnis jaringan adalah yang kedua, menggunakan produk yang Anda jual. Anda perlu banget mengenal produk yang bakal Anda jual. Oke,
Kalau Anda membangun bisnis jaringan, produk itu melekat pada diri Anda. Anda coba dulu kalau bisa, Anda rasain dulu. Kalau perlu, Anda ngalamin testimoninya, itu lebih dahsyat tentunya. Begini, satu di antara cara yang paling mudah untuk membuat orang percaya produk kita bagus, biasanya apa? Ceritain pengalaman Anda yang baik tentang produk itu. Oke. Tujuan Anda mengkonsumsi produk atau menggunakan produk supaya Anda ini ngalamin, supaya Anda bisa cerita. Di era lama banyak banget ibu-ibu yang bilang nggak bisa jualan. Kita nggak saranin dia jualan. Kita saranin dia, ibu pakai aja produknya. Kalau udah ngalamin testimoni kebaikannya, ibu cerita ke teman-teman. Gara-gara pakai, ceritain ke teman-temannya, kemudian orang tertarik. Akhirnya dia bisa jualan tanpa sengaja untuk menjual. Jadi penting banget pakai produk. Guru bisnis saya bilang, kalau kamu pakai produk, 80% kamu udah bisa kuasai produk itu. Jadi tahu ya rasa produknya, bentuknya, efeknya gimana ketika dikonsumsi. Gak baca teorinya pun kalau udah mulai konsumsi, 80% udah ngerti tentang produk. So, kalau Anda membangun bisnis berbasis jaringan, tahap yang kedua yang penting untuk Anda lakukan adalah pakai produknya, ya. Jangan cuma promo-promo meskipun lewat internet, meskipun lewat online, tapi Anda sendiri nggak ngalamin. Ketika ditanya, ada kebohongan di sana, nggak berkah tentu. Kalau yang berisi hanya sebuah kebohongan tanpa Anda memakainya dan mengalaminya. Oke, itu yang kedua. Pertama, dream. Yang kedua adalah menggunakan produk. Nah, yang ketiga, daftar nama. Oke. Impian itu menciptakan energi, motivasi, daya dorong untuk Anda berjuang. Memakai produk untuk menciptakan keyakinan bahwa apa yang Anda jual adalah sesuatu yang berkualitas. Oke, jadi internal Anda udah mantap. Dreamnya ada, motivasi menjualnya ada. Yang ketiga adalah Anda mulai menarget market Anda. Maka yang ketiga penting untuk Anda lakukan adalah membuat daftar nama. Siapa aja sih orang yang bakal Anda target untuk Anda menjual produk? Siapa aja orang yang bakal Anda target untuk Anda ajak bisnis? Kan gitu. Jadi daftar nama ini tulis dalam sebuah buku misalkan sebanyak-banyaknya. Ya, biasanya satu orang punya pertemanan banyak, 50-100 normal. Di era lama kita tulis biasanya 50-100. Oke. Daftar nama ini penting. Para marketing profesional, ya kalau di era lama membeli daftar nama dengan harga yang mahal. Marketing bank sama marketing bank ini bisa jual beli daftar nama. Kenapa? Ya daftar nama itulah target market yang bisa diolah. Jadi kita sebagai seorang bisnismen, kita harus menciptakan peluang-peluang baru, kesempatan baru. Bisnis ini bakal ditawarkan kepada siapa? Tentu semua kita ketika memulai bisnis baru, kita masih punya banyak teman yang belum tahu bisnis kita apa. Mereka aja kita tulis, mulai dari keluarga kita sendiri, mulai dari teman-teman dekat kita sendiri. Kalau itu udah saudara udah di prospek, ya kan, teman-teman sudah, maka satu kebiasaan penting bagi kita pembangun bisnis jaringan adalah selalu menambah daftar nama. Kalau dulu nambahin daftar nama nanti harus keluar rumah, ya kan. Dulu zaman saya memulai bisnis ini di awal-awal, setiap kali saya menambah daftar nama, ya saya keluar rumah. Soalnya di masjid, duduk di teras, ya kan, kenalan sama orang, dapat nomor HP, ngantri di ATM sambil ngantri, kenalan, dapat nomor ATM. Kan kayak gitu, oh nomor ATM, nomor handphone maksudnya. Ya, kita selalu nambah daftar nama supaya peluang bisnis kita terus berkembang. Tapi di era digital, menambah daftar nama itu enak banget, ya kan? Nggak serepot dulu, bahkan cepat banget dan sehari bisa ratusan. Saya pernah upload di mana? Di YouTube saya tentang teknik menambah daftar nama lewat WhatsApp, ya. Anda bisa menambah ribuan kontak WhatsApp Anda. Dan bagaimana cara mengolahnya? Saya sudah pernah posting di YouTube, Anda bisa searching, ya kan, Nova Nurwanto, WA Marketing, detailnya gimana, bagaimana cara punya daftar nama, sedot, jumlahnya ribuan, dan cara ngolahnya bagaimana. Oke, maka daftar nama itu penting, kenapa? Karena daftar nama adalah target market yang bakal Anda garap. Setelah Anda punya dreams, Anda pakai produk, dan Anda punya daftar nama orang yang bakal Anda bidik menjadi konsumen Anda misal, atau menjadi mitra bisnis Anda, maka step yang keempat yang wajib Anda lakukan adalah mengundang mereka yang sudah ada dalam daftar nama Anda. Anda undang mereka untuk apa? Untuk tahap yang kelima, untuk Anda presentasi. Anda bisa undang orang-orang sudah Anda tulis daftar namanya, bangun hubungan emosional bondingnya, bangun kedekatan, terus undang mereka untuk Anda presentasi. Maka step kelima adalah presentasi. Presentasi di era lama caranya cuma satu, ya ketemu, ngomong, presentasi.
ya kan? Baik di table presentation atau home meeting, di ruang tamu ataupun di restoran ataupun di kantor, begitu. Tapi presentasi di era sekarang ada presentasi lewat online, ya kan? Anda bisa kumpulin mereka di sebuah grup WhatsApp, ada namanya WhatsApp seminar misalkan. Anda bisa kumpulin mereka dengan Zoom, namanya Zoom seminar. Prinsipnya, daftar nama yang sudah Anda kumpulkan, giring mereka untuk diundang supaya Anda bisa presentasi mereka. Akan sia-sia semua apa yang Anda lakukan dari step 1 sampai step kelima kalau Anda nggak follow up mereka. Orang di presentasi 80% nggak langsung gabung. Jadi data menunjukkan 80% orang bergabung itu setelah di follow up. Dan kemudian orang yang join pun, ya sudah join bisnis Anda pun belum tentu jalan. 80% orang yang jalan di bisnis kita itu karena dia di follow up. Maka sama juga, orang beli produk, kalau Anda biarin begitu dia menemui masalah atau mengalami gejala yang sebenarnya itu normal, karena Anda nggak follow up, akhirnya jadi negatif. Maka siapapun mereka, beli nggak beli, join nggak join, ataupun kalau udah join ataupun udah beli produk, hal yang penting untuk Anda lakukan untuk membangun bisnis Anda tetap tumbuh adalah follow up yang keenam. Jadi yang keenam, follow up, tindak lanjuti mereka. Follow up itu biasanya maksimal ya 2 kali 24 jam. Kalau Anda punya tim baru, follow up jangan sampai lebih dari 2 kali 24 jam. Kalau Anda punya konsumen baru, follow up, ya kan? Atau Anda udah pernah presentasi orang-orangnya belum join, follow up. Karena follow up yang membuat orang memiliki daya tarik lebih. Mungkin orang belum yakin, keyakinannya masih 50%, follow up, biar level keyakinannya meningkat. Ya, oke. Jadi follow up menjadi salah satu hal yang sangat penting. Jangan biarkan, jangan sia-siakan apa yang sudah Anda lakukan. Presentasi Anda bakal sia-sia, domain baru Anda bakal sia-sia kalau Anda nggak coba follow up mereka. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah menggunakan alat bantu. Biasanya dalam bisnis jaringan selalunya ada support system atau ada tools-tools yang sudah disiapkan untuk membantu kita membangun bisnis. Biasanya ada audio motivasi, atau kalau di era sekarang ada video-video tutorial. Ada banyak pertemuan yang disiapkan untuk membuat orang makin termotivasi, pertemuan untuk bisa belajar tentang produk. So, Anda jangan bangun bisnis ini sendirian. Kalau Anda mau bertumbuh, Anda gunakan alat bantu yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Promokan pertemuan-pertemuan, promokan audio motivasi, promokan video-video tutorial, promokan coach bisnis Anda, ya, supaya kalau suatu ketika tim baru Anda ketemu dengan coach bisnis Anda, mereka bisa sangat siap untuk menyerap energi, menyerap ilmu yang ada dalam coach bisnis Anda. So, teman-teman semua, 7 langkah sukses ini sederhana, ya, sederhana. Tapi kalau Anda lakukan dengan telaten, berkesinambungan, ini akan menggulung dan menjadi kekuatan di bisnis Anda. Karena faktanya, para pebisnis jaringan, para orang-orang sukses di bisnis jaringan, mereka bisnisnya bisa tumbuh dan memiliki bisnis yang besar karena mereka mempraktikkan 7 langkah sukses. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.